disampaikan oleh para pemateri, tolong, karena hal ini merupakan masih saya katakan masih baru. Itu IKM itu adalah masih baru karena masih dapat 1 semester. Jadi tolong apa-apa nanti yang diberikan oleh pemateri dipahami dengan benar. Dan kemungkinan besar nanti Bapak Ibu ada masalah-masalah yang kiranya kurang bermanfaat, artinya kurang bisa dipahami oleh Bapak Ibu, bisa langsung di-sharing kepada para pemateri yang sudah melakukan ini. Ini semuanya orangnya sudah top semua dan tahu semua apa yang akan dibicarakan nanti. Tolong juga yang kedua ini diikuti dengan seksama sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Yang nantinya juga insya Allah akan ada monitoring yang kemungkinan besar katanya beliau Pak Indro adalah dari Bapak Kadis, Kasih, kemudian Bapak Kabid akan memonitoring kegiatan kita yang pada saat ini. Kemudian yang ketiga, saya tidak lupa mengucapkan mohon maaf kepada pemateri bahwasanya tempat hidangan dan lain sebagainya mungkin nantinya kurang berkenan. Ya memang beginilah keadaannya SMP yang ada di desa. Jadi mohon dimaklumi. Jadi inilah keadaannya. Kami tidak mengurangi dan menambah. Oleh karena itulah apa-apa yang ada di sini mohon nantinya kita maklumi bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Kepada guru yang saya hormati, kebetulan saat ini saya dibasari oleh koordinator untuk menyampaikan materi kaitan dengan proyek penguatan profil belajar Pancasila yang disingkat dengan P5. P5. Proyek yang kurikulum merdeka beda. Modulnya dulu dibuat. Apa yang mau dibuat proyek SMP Negeri 1 dengan dikomunikasikan dengan kepala sekolah yang dikuatkan oleh sebuah SK kepala sekolah kaitan dengan ketua tim fasilitator dan fasilitatornya, kemudian disusun modulnya yang berisi tujuan di situ, ada langkah-langkah kegiatan, ada juga sarana pembelajarannya dan ada asesmennya. Oke, sebelum saya lanjut saya tanya ini. Apakah di Pergatan 1 sudah dibuat modul proyeknya? Sudah. Ada di kurikulum. Ada berapa proyek? Ketua tim fasilitatornya atau koordinatornya siapa? Ketua timnya Bu. Terus cuma dalam mengkomunikasikan ke teman-teman, saya selaku kurikulum. Yang mengkomunikasikan. Ke teman-teman. Ya. Kalau langsung koordinatornya kenapa ya? Kolaborasi, oke, tidak apa-apa. Yang penting ada koordinator, sudah dibuat SK sama Pak Sugito. Ya. Ada berapa proyek di sini? Yang 2. Ada 3. Yang 1 belum dikerjakan sama bulan ini. Semester ini ya? Ya. Ya. Yang 2 sudah semester kemarin. Sudah selesai yang 2? Yang 2 sudah. Sudah ada rapornya? Rapornya katanya akhir tahun. Akhir tahun. Tapi kan tidak apa-apa, misalkan rapor itu diberikan di semester 1. Boleh Pak? Bisa saja karena datanya sudah ada. Boleh ya? Boleh Pak? Misalkan rapor proyek itu diberikan kemarin di semester 1. Bisa saja. Boleh apa enggak? Bisa saja. Boleh ya? Boleh. Cuma kebetulan Kabupaten Pamekasan sepakat memberikan di semester terakhir di akhir tahun. Yuk kita sebut pertama proyek. Proyek itu serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menelaah suatu tema. Mengapa ada temanya? Nanti akan disampaikan di dalam penyampaian materinya.
penguatan pemerintah dalam hal ini perlu memberikan penguatan kepada anak didik kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana akhlak moral anak didik kita, lebih baikkah atau tambah menurunkan? Ya. Kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana akhlak karakter anak didik kita sekarang? Ya, Menurut penglihatan Bapak Ibu, kalau menurut saya semakin menantang saja, Pak. Menantang. semakin menantang. Ini tanda kalimatnya halus sekali. Semakin menantang katanya ya. Menantangnya di mana, Pak? Ya, sekarang itu apa ya? Kalau bahasa masyarakat itu Iya. akhlaknya semakin menurun. Akhlak Bagi kami itu tantangan. Tantangan untuk memperbaiki. Oke, mantap, bagus. Kalau kita jujur sebenarnya akhlak dan karakter anak didik kita memang tambah ke belakang, bukan tambah baik, tambah menurun. Padahal tidak kurang-kurang ilmu pengetahuan yang sudah disampaikan di situ ya untuk berakhlak baik. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kurikulum merdeka karena dianggap ada lompatan pembelajaran yang lost learning di situ. Melalui karena adanya COVID sehingga ada penguatan karakter peserta didik yang dianggap menurun akhlaknya, tergerus akhlak moralnya kepada yang lebih tidak baik sehingga perlu adanya penguatan. Kemudian profil di situ kompetensi yang dimiliki oleh siswa, kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Ada guru penggerak di sini? Siapa? Ibu siapa? Bu Galina. Sudah angkatan berapa? Sudah selesai. Siapa ini? Oh, temannya Bu Yudha. Profil kompetensi bahwa siswa itu katanya punya kodrat alam dan kodrat zaman di situ ya. Kodrat alamnya siswa itu jangan dianggap bilas kosong kan seperti itu ya. Siswa itu sudah punya bakat, minat dan kemampuan dalam diri anak. Sehingga Bapak Ibu guru jangan menganggap ketika memberikan pembelajaran di kelas, kamu tak tahu apa gini lagi kok. Bermulai caca tak kenal Padahal tidak seperti itu katanya guru penggerak. Siswa itu punya kemampuan tersendiri. Tinggal guru itu mengarahkan dan membinanya. Ya. Mereka itu sudah punya apa ya? Dari bawahnya sudah punya skill juga. Jadi jangan menganggap anak itu bodoh sebodoh-bodohnya kan seperti itu ya. Dalam hal ini di P5 sama. Jangan menganggap siswa itu tidak punya kemampuan apa-apa. Belajar Pancasila ini yang diharapkan pemerintah. Belajar sepanjang hayat yang konsisten, berjiwa unggul dan mampu bergabung dengan pembelajaran di dunia. Kita lanjut. Ini yang mendasari mengapa P5 ada di kurikulum merdeka. Ciri khas yang paling menonjol di kurikulum merdeka itu adalah proyek ini. Sebelumnya tidak ada, di K13 tidak ada, di KTSB tidak ada, di KBK kurikulum berbasis kompetensi juga tidak ada ya. Di GPP 940 kurikulumnya juga tidak pernah ada yang namanya proyek. Pernah mendengar Bapak Ibu? Belum ya? Baru tahun ini ada namanya proyek. Sehingga semuanya terkejut. Ini apa lagi ya di kurikulum? Berikutnya, dalam setahun ajaran yang ini, peserta didik mengikuti P5 itu untuk tingkat SMP adalah 3-4 proyek profil dengan tema berbeda, minimal 3 tema berbeda harus dilaksanakan. Jadi tidak boleh sama. Setahun misalnya kelas 7 temanya harus 3. Tidak boleh 2 tema di bawah 3 proyek. Ya, tidak boleh. Harus 3. Itu saja saudara. Ini tema-temanya. Ada kearifan lokal, rekayasa teknologi, kewirausahaan, pendidikan tunggal ika, gaya hidup berkelanjutan, bangun jiwa raga, suara demokrasi. Kalau SD, SMP, SMA ada 7, kalau SMK ada 8. Kebekerjaan kalau SMK itu. Kalau yang dipilih di sini adalah bangun jiwa dan raga, ya, dengan cipta tanah airnya, dengan tema beriman bertakwa, bergotong royong dan segala macam itu. Kearifan lokal juga 3 ya, mantap. Apa yang diambil kearifan lokalnya? Menghargai budaya lokal, misalkan kesenian di sini budaya di sini seperti Banjari, terus ada makanan tradisional. Sudah selesai proyeknya? Sudah panen karyanya sudah, yang belum ya? Nanti tampilkan Pak Gito panen karyanya dari proyeknya ya. Nanti terakhir ya. Sudah selesai. Lanjut, ini di struktur muatan kurikulum seperti ini.
yang saya tanyakan tadi. Alokasi proyek itu kalau kelas 9 itu ada 32 minggu efektif, maka kalau setahun menjadi 320. Ini contohnya kelas 9. Ya. 32. Kalau kelas 78 36. Asumsi yang diberikan pemerintah. Boleh SMP 1 dengan 6 37 boleh, 35 boleh, 38 boleh. Bahkan ada yang 40. Mengapa? Kok tidak seragam, Pak? Kemarin kalender pendidikan kabupaten itu keluarnya terlambat, sehingga sekolah-sekolah sudah membuat kalender pendidikan sendiri-sendiri. Menghitung dengan hitungannya sendiri-sendiri, kan gitu ya Pak, gitu ya. Menghitung sendiri, dikurangi penilaian akhir libur semester, dikurangi penilaian akhir semester, itu dikurangi akhirnya menjadi 36 atau 37. Salah? Tidak salah. Namanya merdeka, berbeda-beda itu rahmat kok. Ya? Ya. Yang masalah penyusunan modul tadi. Iya. Kan kita punya tim, Mm-hmm. kita menyusun. Iya. Kita yang menyodorkan ke siswa atau bolehkah kita kemarin itu kita yang menampung dari siswa. Contohnya kebiasaan. Jadi bukan kita yang buat. Nanti kita bukan anak-anak kita buatkan untuk kewirausahaan tiap kelompok membuat apa baru kita susun modul. Ada tahapan-tahapan. Kalau tahap awal boleh dari guru sepenuhnya yang menentukan pertama. Tetapi misalkan ada masukan dari siswa juga boleh. Tahap berkembang harus dari siswa yang diberi kesempatan untuk memberikan masukan apa kegiatan yang mau dilaksanakan. Iya. Kalau tahap awal kan siswa takut belum tahu juga di situnya. Ya, tahap awal. Tapi bila mana tahap awal itu ada siswa yang memberikan kontribusi masukan kaitan dengan pelaksanaan proyek dalam kegiatannya, boleh. Tidak masalah. Lebih baik di situ. Karena akan sesuai dengan karakter siswa nanti. Ya. Kemarin di semester pergantian seperti itu. Dari siswa juga ada masukan. Mantap. Sudah melaksanakan tahap berkembang. Lanjut menyusun modul proyek. Ini modul proyeknya yang sudah disusun ada 2 di SMP 1 Pergantian. Ini contoh pemetaan dimensi tema dan alokasi waktu proyek. Proyek 1, proyek 2, proyek 3. Dimensinya diambil 2 sampai 3 dimensi. Berkebinekaan global, bergotong royong. Ada yang mengambil 3, ada yang mengambil 2 yang terakhir. Temanya diambil satu-satu menyesuaikan proyek yang kita susun nantinya. Pengalokasian waktunya sesuaikan. Kalau ini memakai asumsi 360. Misalkan proyek 1 dianggap itu cepat selesai pelaksanaannya, boleh paling sedikit 100 JP. Kalau dianggap selesai ini proyek paling lama, ini perlu waktu yang banyak. Kan yang tahu itu Bapak Ibu tim fasilitator di situ, ya, yang tahu. Maka diberi waktu paling banyak di situ. Ya. Terserah pengaturannya boleh per hari, boleh per minggu, dalam pelaksanaannya boleh di situ. Boleh 1 per bulan boleh juga. Ada yang merasakan Jumat Sabtu yang dilaksanakan, Jumat Sabtu khusus proyek, misalkan 10 jam pelajaran, sehingga 1 tahunnya bisa 360. Ada dari Senin sampai Kamis mengambil 2 jam terakhir, ya, jam 7-8 misalkan dibuat untuk kegiatan proyek, boleh juga Pak. Ya, baik. Tentang asesmen. Asesmen ini diperlukan karena nanti tujuannya kita kan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ke sini. Ya, sehingga diperlukan yang namanya asesmen diagnostik. Ada yang kognitif, ada non kognitif. Letak perbedaannya di mana kira-kira, Bapak Ibu? Bedanya antara kognitif dan non kognitif itu di mana? Kalau non kognitif itu kan yang bersifat seperti kita mendiagnosis bakat siswa atau psikologi siswa. Yang non kognitif. Ya. Nah, yang kognitif itu berupa pertanyaan simpel aja. tentang apa ya? Yang mengarah ke materi. Ya, oke. Intinya kognitif itu untuk mengetahui kemampuan awal siswa, ya kan? Sedangkan yang non kognitif itu untuk mengetahui kondisi. Ya, kalau yang kognitif kemampuannya berkaitan dengan materi, yang non kognitif itu berkaitan dengan kondisi siswa atau latar belakang siswa. Ya, itu perbedaannya. Nah, di sini, ya, karena cepat-cepat, ya. Pola Pak Duri kan belum arah Pak Duri. Ya, ini secara terperinci tujuan dari asesmen non kognitif dan kognitif, ya, mengetahui kesejahteraan psikologi. Intinya kondisi awal dari siswa itu, kondisi si siswa. Oke, nanti bisa dibaca Bapak Ibu, ya, karena nanti yang paling penting di P5 sama
modul ajar berdiferensiasi ya. Kalau asesmen insya Allah semuanya sudah melakukan dan sudah paham ya. Contoh lagi, saya tanya aja ya. Kalau sudah paham ini benar, saya selesai Pak ya. Oke. Ya, contoh misalnya ya. Saya melakukan penilaian terhadap siswa pada saat siswa sedang proses pembelajaran ya. Di mana di situ terjadi diskusi kelompok. Penilaian yang saya lakukan itu disebut apa? Formatif apa sumatif? Asesmen yang saya lakukan itu termasuk asesmen sumatif apa formatif? Formatif. Iya. Kalau sumatif di akhir, kalau formatif kan pada saat proses pembelajaran. Ya, berarti paham. Selesai. Alhamdulillah. Nggak bisa lagi pertanyaan loh. Ya, oke. Ya, oke. Ini salah satu contoh asesmen diagnostik non kognitif ya. Ini contoh misalnya apa yang sedang kamu rasakan saat ini ya, kita siapkan, bisa kita persiapkan berupa gambar emosi, ada yang menangis, ada yang emosi ketawa, ada yang sedih, ada yang gembira, sehingga anak tinggal memilih salah satu gambar sesuai dengan kondisinya saat itu ya. Oke, banyak cara. Misalnya Pak, anak saya kalau bercerita tidak bisa, suruh nulis saja ya. Suruh nulis tidak bisa, suruh apa? Nyanyi. Suruh gambar ya. Ini gambar. Mengekspresikan keadaannya dalam misalnya bernyanyi ya suruh nyanyi ya. Kalau dia nyanyinya yang sedih-sedih berarti kondisinya tidak galau. Kalau nggak bisa semua Pak? Hah? Kalau nggak bisa semua, disuruh nyanyi nggak mau, disuruh ini nggak mau, gimana? Mesti ada salah satu yang bisa digali dari anak itu ya. Nyanyi nggak bisa, masa terakhir kan suruh pilih gambar aja, masa pilih nggak bisa ya. Pilih gambar apa yang kamu sukai, yang kamu kondisinya menangis itu sudah tinggal tampil aja kan, masa nggak bisa kan itu ya. Guru yang melakukan asesmen itu tanya hobi itu tidur gitu Pak. Nah. Itu kita menilainya gimana kalau tidur kan nggak bisa Pak. Hobinya minatnya tidur. Iya. Mulanya tidur. Kucing ya. Iya, di sini ada CGP ada dua. Ya. Oke, nah, yang paling paham di CGP sebenarnya. Nah ini contoh, ini salah satu contoh saja. Jadi ada yang suruh bercerita, menulis, menggambar, masih banyak. Ini hanya contoh yang saya kutip. Nah, Oke, ini hanya strategi saja. Nah, kalau contoh asesmen yang sudah lengkap dengan analisisnya, ini biasanya guru BK itu sudah punya. Ada guru BK? ada Pak, sudah siap. Biasanya sudah punya. Kalau link ini sudah punya. Ya. Jika sama analisisnya. Guru nggak boleh waktu. Oke, ini contoh-contoh asesmen diagnostik non kognitif yang bisa diakses oleh Bapak Ibu ya. Sedangkan yang kognitif contoh ya, kan kita ingin mengetahui kemampuan awal siswa ya, sehingga akan membagi siswa itu ke dalam paham utuh, paham sebagian atau tidak paham ya. Tak paham. Nah, misalnya tujuan pelajarannya menjelaskan dan menentukan panjang, berat, dan waktu seterusnya ya. Ada satu soal yang diberikan ya. Jumlah soalnya kira-kira berapa untuk tes diagnostis? Kalau di sini satu aja Pak. Ya. Yang penting membuat ya. Ya. Itu ya. Yang penting jawabannya banyak. Yang penting ada soal itu ya. Yang sana itu yang nggak membuat ya. Oke ya. Mau membuat 1, 2, 10 ya, silahkan ya. Ya.
Misalnya seperti ini ya. Ada mengukur pilihannya, siswa dipilih A, B, C ya, disuruh menjelaskan alasannya ya. Oke, kita punya pedoman jika jawab A, siswa itu tergolong apa? Jawab B tergolong apa? Jawab C apa? Pedomannya di sini ya. Jika menjawab yang B itu berarti kan 7 ya. Artinya siswa digolongkan kepada paham utuh. Ketika jawaban yang benar. Nanti saya dimarahi sama matematika kalau salah. Benar Pak ya? Pasal ini nggak tahu kan? Mana? Panjang kecil. Ya. Kalau jawab B tergolong paham utuh karena jawabannya yang benar. Ya. Artinya dari mana? Ya 10 dikurangi 3 kan itu. Cara mengukur 7 B. Oh, Ya. Kalau yang jawab A itu kan 10. Ya. Berarti siswa beranggapan ketika mengukur itu pasti dari 0. Hasil akhirnya saja yang dilihat. Tidak dilihat mulainya dari mana. Sehingga ini digolongkan pada paham sebagian. Nah, kalau yang jawab C, ya, ini jelas siswanya tidak paham, tidak ada yang diukur, langsung menjawab 3. Ya, jadi itu salah satu contoh untuk paham utuh, paham sebagian dan tidak paham. Ya, sehingga dalam pembelajaran nanti siswa dikelompokkan menjadi ada yang paham utuh, paham sebagian dan tidak. Nah, sekarang modul ajar ya, Bapak Ibu. Apa yang maksud dengan modul ajar? Kemudian apa saja komponen modul ajar? Bagaimana prinsip pengembangan modul ajar? Prinsipnya bagaimana? Bagaimana prosedur penyusunannya? Dan terakhir, apa persamaan dan perbedaan modul ajar? Kalau modul ajar kan di UMER ya. Kalau misalnya RPP di modul di RPP ya, K13. Lanjut. Apa modul ajar? Itu modul ajar. Salah satu perangkat ya. Atau sarana media sebagai metode petunjuk ya, atau pedoman yang dirancang. Siapa yang merancang modul ajar? Guru kan ya pastinya ya, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolahnya, karena sumber belajar pun disesuaikan dengan lingkungan sekolahnya. Modul ajar ini awal dari mana? Dari pengembangan dari CP. Sudah punya CP-nya semua? Ya. Termasuk bahasa Madura? Sudah ada Berarti tidak ada ya? Maksudnya ada, cuma tampaknya. Iya, tapi sudah punya CP? Kalau ada Pak Edi, minta Pak Edi. Minta. Kalau sudah saya kasihkan contohnya mau belajar bahasa Madura Bapak. Di situ yang jelas kan ada CP-nya. Ya. Oke, Pak. Untuk penyusunan Kasih nanti. modul ajar Ayo, Bang. kan sama. Coba saya ini. Sudah. Iya, saya kasihkan juga. Bukunya ada itu. Kalau bukunya sementara pakai yang lama dulu. Kalau misalnya tidak ada materi buku yang lama, bisa kita punya referensi di luar. Tidak apa-apa ya. Karena kalau bahasa Madura kan muatan lokal ya Pak ya. Jadi tidak diakomodasi oleh Kemendikbud ya, cukup dari dinas provinsi. Dinas provinsi pun bilangnya begini, kalau untuk pendidikan dasar dan menengah itu punyanya kabupaten seperti itu ya. Tapi kemarin ada wacana untuk menyusun buku dan saya sebagai tim penyusun tinggal menunggu undangan untuk kapan mau menyusun gitu ya. Tuh. Jadi awalnya dari CP dulu, kemudian CP itu dijabarkan menurut apanya, kompetensinya dan dan CP itu kita jabarkan kompetensinya, kemudian kontennya. Ya. Kemudian setelah itu baru kita buat TP dan ATP. Kalau ikut MGP Bahasa Madura, saya yakin pasti bisa. Ya, saya mungkin ikut MGP, Pak. Mungkin ada perwakilan dari Madura ya, saya ikut MGP Bahasa Madura. Saya ikut intinya. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Jadi dari CP kita jabarkan ke TP, baru ke AT, baru kita bisa menyusun modul ajar.
modul ajar juga kita harus mempertimbangkan ya tentang tahapan perkembangan peserta didik dan juga lingkungan belajar di sekolah ini. Ini komponennya. Ada berapa yang Bapak Ibu susun? Entah itu mengambil dari PMM, kalau yang ini dari Kemendikbud, ini idealnya ya, idealnya. Ada berapa semua komponennya? Ada berapa? Yang biasa nyusun pasti ingat, yang biasa nyusun. Ini. Kalau biasa nyusun pasti ingat. Yang sudah pernah nyusun pasti ingat. Jadi komponen modul ajar yang sesuai dengan ideal Kemendikbud itu ada 18. Tapi baru-baru ini ada tambahan satu, namanya KKTP. Letaknya di mana? Di atasnya ini glosarium. Berarti nomor 3 dari bawah. Itu namanya KKTP, tempatnya KKTP. Kalau yang coba yang sudah saya kasihkan sudah lengkap. Kalau misalnya saya tidak sama, Bu, tidak sampai 19 atau 18, hanya ada 13, 16 lah, atau 12 lah. Monggo nggak apa-apa. Acaranya Bapak Ibu di mana? Di PMM boleh. Kita merdeka. Hanya saja tingkat kelengkapannya itu Ibu sendiri yang tahu, kan ya? Ketika Ibu ditanya oleh pengawas kok Ibu yang tahu. Kan seperti itu. Kan punya alasan. Kenapa saya pakai yang PMM? Ada berapa Bapak Ibu komponennya? 19. Kalau ini 18. Belum ditambahkan KKTP-nya. Lanjut. Yang jelas ada 3 poin di situ. Yang pertama informasi umum, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga lampiran. Kan tadi ya dibagi-bagi. Misalnya contoh informasi umum, informasi inti ini ada 8. Kemudian komponennya apa saja? Biasa saja, ini juga sekolah, penyusunnya tahun berapa, disusun. Jadi pembelajaran berdiferensiasi sama sebetulnya, ya berpusat, ya berpihak, kemudian juga sesuai dengan potensinya. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Jadi kebutuhannya itu diperhatikan. Apa saja kebutuhan dari murid. Jadi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Untuk mengidentifikasi kebutuhannya, ada kaitannya dengan asesmen tadi ya. Baik asesmen diagnostik kognitif maupun non kognitif ya. Berdasarkan kebutuhan dipercepat, ini ada 3 ini ya. Dan ini harus dihafalkan ya. Kebutuhan murid ada 3, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Kebutuhan murid itu ada 3. Yang pertama kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu artinya kesiapan materinya. Jadi ibu mau mengajarkan tentang materi sistem pencernaan misalkan, sehingga murid tersebut ya harus di asesmen terlebih dahulu, yaitu tentang asesmen diagnostik apa? Kognitif apa non kognitif? Kalau kesiapan materinya kognitif. Jadi untuk mengetahui tentang pencernaan, apakah materinya itu paham utuh ya, atau paham sebagian, atau tidak paham sama sekali. Menunjukkan pemberian tak paham sama sekali apa. Yang terpenting kita akan mengetahui. Nah kemudian apa tindakan apa yang akan dilakukan oleh guru ya. Kalau di sekolah maju misalkan dan di SMP2 berarti ada yang paham utuh ya, karena mendapatkan informasi. Jadi bukan mengisahkan cerdas atau tidak cerdasnya ya. Bisa saja cerdas tapi belum pernah mengetahui materi itu sih. Seperti itu. Sehingga nanti kita betul-betul bisa mengarahkan anak tersebut. Wah ini arahnya ke prestasi ya. Sehingga materi yang diberikan tidak tanggung ya. Kemudian ada yang perlu bantuan, istilahnya scaffolding, bantuan kita. Sehingga nih, jadi kata kuncinya ya sudah.
Kata kuncinya di kesiapan belajar adalah kesiapan materinya. Asesmennya adalah diagnostik kognitif ya. Tetapi kan ada teorinya, teori yang disampaikan ada yang rumit, ada yang tidak. Sebetulnya sederhana saja, materi yang diajarkan itu teskan ya kepada murid Bapak Ibu ya. Walaupun satu soal tidak masalah Bu ya untuk mengetahui. Pak, kalau misalkan tidak bisa dikelompokkan menjadi 3, ya tidak masalah ya. Yang terpenting kita mengetahui kondisi anak atau murid yang akan kita ajarkan, sehingga langkah-langkah kita itu tepat sasaran. Itu kesiapan belajar. Kemudian minat ya. Nah, senang dalam belajar karena filosofi Ki Hajar Dewantara itu salah satunya adalah kan pembelajaran yang menyenangkan, menuntun sesuai kodrat zaman, sesuai kodratnya, kodrat zaman dan kodrat alam. Karena memang pada diri anak itu sudah ada kodratnya, kodrat samar-samarnya itu ada. Tinggal bagaimana kita menegaskan, tidak ada. Jadi kalau misalkan ada anak ya, ini fakta ya. Walaupun diajarkan seperti apapun matematika tidak nyantol lah dari itu. Tapi kan Tuhan adil, Allah adil ya. Mungkin dia potensinya di olahraga, begitu ya. Jadi sudah ada kodrat. Kemudian juga di filosofi Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu menuntun kekuatan kodrat pada anak ya, untuk meraih ya keselamatan dan kebahagiaan tinggi-tingginya. Ini ada modal ekspresi lisan ya, ada anak yang memang kemampuan verbalnya bagus ya. Kemudian yang senang menulis, ada yang hobi menggambar ya, dan sebagainya. Juga ada yang editing video, ada yang mampu begitu ya. Lanjut ke profil belajar. Di profil belajar banyak sebetulnya, tetapi yang sering kita diferensiasikan itu adalah yang ini, gaya belajar. Jadi dikelompokkan 3. Nah itu ya, visual berarti anak itu punya kemampuan yang optimal ketika misalkan mengamati ya, melihat gambar ya. Kemudian auditory itu kesenangan ya dengan kemampuannya untuk mendengarkan dengan baik ya, tinggi. Kemudian kinestetik itu ada anak yang tipenya ya itu senang bergerak ya, senang melakukan sesuatu. Dia akan optimal kalau sambil mengerjakan. Nah, biasanya saya tak nyaman ya, sebanyak kulitnya itu cenderung ke kinestetik ya. Nah ini gaya belajar nanti yang akan didiferensiasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada kesiapan, ada minat, ada profil. Sehingga di kesiapan itu nanti seperti yang disampaikan di asesmen. Itu kan ada paham utuh ya, paham sebagian, ada tidak paham sama sekali. Hingga nanti kita kelompokkan itu kelas kelompok upper, middle, lower ya. Tetapi harus sesuai fakta Pak. Ya, kalau misalkan lower semua ya, namanya di daerah kan begitu. Ya itu tidak masalah ya. Berarti kita bagaimana strategi kita nanti? Hanya 2 kelompok saja tidak masalah. Kita sesuaikan dengan kemampuan anak, materi yang kan diajarkan. Kemudian dari 3 kebutuhan itu muncullah macam-macam diferensiasi. Ada 3 juga ya ini, yaitu diferensiasi konten ya. Kemudian yang kedua proses, yang ketiga produk ya. Konten yang dibedakan berarti apa? Kontennya itu apa? Konten artinya apa Bapak Ibu? Isi. Jadi materinya itu yang akan kita beda-bedakan ya, tidak disamakan sesuai dengan hasil asesmen tadi.
Kemudian proses. Proses itu adalah kegiatan pembelajarannya. Kalau dikelompokkan, ya berarti itu masuk juga ya pada proses. Produk itu hasilnya, ya, hasil pemahaman siswa. Mau diaktualisasikan dengan apa pemahamannya itu? Apakah dengan laporan berupa narasi, ya? Apakah menggambar, itu bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, tinggal memperdalam berarti ini sudah selesai sebetulnya ya. Jadi kebutuhan murid ada 3 ya, berdasarkan kesiapannya itu ya. Kemudian macamnya ada 3, tinggal memperdalam lagi. Contoh, nih, kembali. Jadi berdasarkan kesiapan belajar, contohnya. Jadi yang mengajar matematika siapa di sini, Pak? Asal ini misalkan mengajar matematika, akan mengajarkan konsep. Kalau di sini itu adalah konsep keliling, ya. Keliling. Misalkan saya rubah konsep luas, ya. Kemudian melaksanakan asesmen kepada murid-muridnya. Nah, setelah itu, ya. Hasilnya ada 3 kelompok, upper, lower, middle, dan lower ya. Jadi yang paham utuh ini ya, berarti konsep luas dengan hitung dasar mampu. Kemudian yang paham sebagian, konsep luas, mampu, hitung dasar tidak mampu. Yang terakhir, dua-duanya tidak mampu ya. Tidak tidak menguasainya, sehingga dibedakan ya, baik itu konten maupun prosesnya ya. Jadi dikelompokkan menjadi 3. Anak yang sudah menguasai utuh ya, langsung diberi terapannya, langsung disuruh mengukur, diberi kegiatan mengukur luas kelas misalkan ya, luas bangku, keramik seperti itu. Atau materi-materi yang sudah tinggi, diharapkan anak itu memang untuk prestasi nanti ya. Bisa soal-soal USN langsung seperti itu. Jadi harapannya kan seperti itu. Anak yang perlu bantuan kita betul-betul intensif untuk membantu. Anak yang punya potensi ya, akselerasi itu difasilitasi, dilayani. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak menyamaratakan. Keinginan pemerintah itu seperti itu. Kemudian tentunya yang kelas kelompok bawah itu yang menjadi PR dari Bapak Ibu sekalian, yang betul-betul membantu, memberikan scaffolding, bantuan-bantuan ya. Entah itu materinya, kontennya dengan sederhana, bagaimana caranya membuat pemahaman dengan medianya dan sebagainya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya seperti itu. Nah ini kalau kita kaitkan dengan diferensiasi tadi yang ada 3 itu, masuk diferensiasi apa? Ya kan ada 3 diferensiasi. Ada konten, ada proses, ada produk. Yang ini masuk apa? Ya. Proses ya. Betul. Karena mengelompokkan tadi kan. Berarti proses kegiatannya kan kita berbeda. Apalagi? Jadi proses melalui kesiapan belajar. Konten materinya masuk ya, masuk. Jadi diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar. Sekarang saya ingin bertanya, untuk mengajar kelas 7, apakah modul ajarnya sudah punya semua? Sudah membuat ya? Membuat sendiri atau hasil ATMD ya? Amati, tiru, modifikasi. Kemudian diharapkan kan sebentar lagi ada monitoring di sini ya, pengawas. Jadi Bapak Ibu kelas 7 itu harus sudah punya modul ajar pembelajaran berdiferensiasi.
walaupun hanya satu modul ya harus punya. Nanti strateginya itu ya tipnya tentu ada yang modal itu seperti apa. Yang penting pemahamannya dulu Bapak Ibu ya. Ya tidak harus semua pelajaran yang kita ajarkan, materi yang kita ajarkan itu diferensiasi semua. Tergantung kebutuhan. Dalam taraf belajar kita punya satu dulu ya. Dan tapi ada catatan, tidak harus ketiga-tiganya itu diferensiasi, tidak boleh memilih salah satu ya, atau dikolaborasikan antara konten, proses dan produk ya. Tidak harus.